dari kitab Efesus ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat juga. Rasakan hadirat supaya kamu dapat mendapatkan perlawanan pada hari tua. Takkan melepaskanmu cahaya Tetap berikan tunggal dan berbagi dengan Tuhan. mengiringmu seumur hidupku, Dalam segala keadaan masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, dalam segala doa dan permohonan ku serahkan padamu. Harapanku segala orang hanya di dalam-Mu, ku kan ayat teguh ini ditulis bersamamu Tuhan.
pinggang kan pada zaman Paulus hidup dan dipakai seperti dompet dan juga untuk menyimpan sesuatu. Ketika Alkitab berkata berikat pinggangkan kebenaran, sungguhnya Tuhan ingin memastikan bahwa sikap hati kita selalu tertuju kepada kebenaran, sedangkan berbaju jirahkan keadilan. Dalam Alkitab bahasa Inggris kata keadilan ditulis sebagai hiknotrus, pembenaran dan identitas. Apapun yang kita rasakan atau orang yang lain katakan tentang diri kita, ketika Tuhan mulai berbicara secara langsung tentang jati diri dan keberadaan kita bersama dengan datangnya firman terjadi pula pembenaran, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju bahkan keadilan, mengandung pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berlaku benar dan bertindak adil. Jadi kita diharuskan untuk selalu menjaga kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Allah. Untuk meminta bantuan kepada Allah, kehendaknya kita tidak dihalangi oleh dosa-dosa seperti rintangan yang begitu menghalangi keadilan ini, seperti sebagai anak yang baik dan rajin sehari-hari. Tentu segala permintaan anak ini lebih mudah diberikan bapaknya. Keadaan memberitakan Injil yang tertulis di ayat yang ke-15. Tentara-tentara Romawi pada zaman dulu diberikan kasut agar ketika mereka memenuhi perjalanan sebelum memasuki peperangan, kaki mereka akan terluka terlebih dahulu. Hari yang telah dalam pemberitaan berarti kita harus tulus melayani manusia, bukan untuk mencari ketenaran. Bahwa dari kita di masa ini dan hamba-hamba Tuhan yang mencari nama dalam pekerjaan pelayanan, hal ini harus diubah dan didasari supaya Allah sajalah yang dimuliakan. Injil yang diberitakan adalah Injil tentang keselamatan dalam Kristus, suatu kabar gembira bagi dunia. Dengan menggunakan perisai iman, ayat yang ke-16 tadi, gambaran tentang perisai iman yang dimaksud di sini sebenarnya adalah perisai yang biasa dipergunakan oleh tentara-tentara Romawi untuk melindungi dalam peperangan yang ukurannya hampir setinggi manusia. Hanya imanlah yang membuat kita sanggup untuk menahan segala pada panah musuh. Iman digambarkan sebagai perisai untuk menjaga hati kita supaya tetap tenang dan waspada, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hanya orang berimanlah yang mengalahkan dunia, seperti kata Paulus, iman kami bukanlah karena melihat, tetapi karena kami percaya. Hanya orang percayalah yang beriman. Hanya orang yang mendekatkan diri kepadanya akan mengenal Allah, akan mengerti akan kehendaknya dan keyakinan di dalam Allah. Karena iman hampir sama dengan keyakinan. Bagaimana mereka bisa yakini jika mereka tidak pernah bersama dengan Allah? Dari kesehariannya lah mereka akan belajar untuk mengenal Allah seperti Henokh, Abraham, dan Daud. Iman akan memadamkan semua panah api musuh, bahkan membuat kita bersukacita dalam kesusahan. Memakai jaminan keselamatan yang tertulis di dalam ayat 17a. Ketopong keselamatan digunakan untuk melindungi kepala, mengandung pengertian bahwa keselamatan kekal sudah diberikan kepada kita, sebuah jaminan bahwa kita akan menang dalam peperangan Romawi. Perlengkapan senjata ini sangat berperan untuk melindungi kepala yang merupakan bagian tubuh terpenting. Apalagi mereka berhasil menciptakan struktur ketopong yang sangat kokoh, maka Paulus menyatakan bahwa ketopong merupakan keselamatan yang tidak perlu dilindungi, melainkan justru menjadi perlindungan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, keselamatan Kristen dianugerahkan dijamin oleh Tuhan sendiri untuk melindungi jemaatnya dari berbagai macam kesulitan. Karena itu keselamatan Kristen jadi bersifat non-kondisional, baik dalam sukacita maupun duka cita, bahkan tidak tergantung pada perasaan manusia. Orang Kristen yang tidak beriman kokoh kadang-kadang merasa jauh dari Tuhan. Gejala seperti itu menandakan hilangnya keselamatan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena ketika manusia berada di dalam anugerah keselamatan Tuhan, maka hidupnya jadi berlimpah sesuai dengan kehendaknya. Karena lebih dari seseorang pemenang, Allah yang sudah memberikan kita jaminan kepastian itu. Jadi janganlah takut. Menyerang tertulis di dalam ayat yang 17b.
Pedang roh disebutkan sebagai firman Allah. Firman Allah berisi janji-janji, rencana, hukum-hukum, cerita akan Allah. Hanya mereka yang memiliki janji-janji Allah akan tenang dan bisa menyerang dan berargumentasi dengan dunia dan setan. Bahwa inilah yang terjadi, yang memiliki janji Allah akan pada kami dan mereka, bahwa Allah sudah berjanji dan tidak akan mengingkari, bahwa kita telah ditebus dan diselamatkannya, bahwa kita yang diberkatinya dengan hidup berkelimpahan, bahwa Allah bukanlah pendusta, dan masih banyak lagi janji-janjinya. Janji-janji inilah yang akan membuat kita tidak khawatir dan takut akan masa depan kita di tangannya. Hal ini mengandung fakta dan argumentasi yang membuat kita tidak menjadi sesat, tetapi tidak akan beroleh penghiburan dan kekuatan, walaupun di saat peperangan sedang terjadi, karena janjinya yang ada dan amin. Pokok yang terakhir adalah kehidupan doa. Harus tekun dan berjaga sambil berdoa, yang tertulis tadi di dalam ayat 18. Harus tekun dan berjaga sambil berdoa di dalam roh. Dikatakan di ayat ini, kita harus selalu berdoa setiap waktu yang tidak putus-putusnya. Walaupun keadaan kita belum berubah dan tampak di mata kita, kita harus tetap berdoa sampai suatu terjadi, sampai ada perubahan. Dan Roh Kudus juga akan membantu kita berdoa dan meminta kepada Allah Bapa. Berdoa untuk orang lain tertulis di pasal 18b. Kita juga harus saling mendukung dengan saling mendoakan, terutama untuk sesama orang kudusnya. Percaya supaya kita semua selalu kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi kesimpulan dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus memiliki mental yang kuat dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah sambil berdoa dengan tekun di dalam roh untuk memenangkan peperangan rohani. Amin. Demikian firman Tuhan.